pandemi COVID-19. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan apa solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sehat, salam dahsyat, salam sukses. Kali ini kita akan bahas bagaimana COVID-19 mengacaukan ekonomi dunia dan apa solusinya yang bisa kita dapatkan dari kondisi seperti ini. Kita akan bahas satu-satu dan kita buka diskusinya. Teman-teman silahkan komen di video ini. Kita saling berdiskusi, kita berbagi pikiran bagaimana kita bisa keluar dari kondisi sulit ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan dukung kami. Kita akan simak lebih lanjut di video ini. Oke teman-teman, kita masuk ke videonya. Kali ini kita bahas seperti yang tadi saya bilang, bagaimana dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 dan apa solusinya. Kita lihat di slide-slide selanjutnya. Teman-teman bisa ikuti, dan bagi yang ada pertanyaan atau ada saran, ada kritikan, jangan lupa masukkan di komen di bawah video ini. Kita lihat sama-sama teman-teman bagaimana COVID-19 mempengaruhi ekonomi dunia. Jadi ada 3 mata uang safe haven, mata uang yang sangat aman istilahnya untuk dipakai ketika teman-teman mau menyimpan mata uang karena cenderungnya stabil dalam nilai tukarnya, rate tukarnya, yaitu ada US dollar, kemudian Japan yen, dan satu lagi adalah Swiss franc. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana Amerika Serikat dengan US dollarnya yang cukup powerful di seluruh dunia saja kehantam gitu. Kemudian Jepang, pound yen-nya juga kehantam ekonomi. Lalu kira-kira bagaimana dampaknya terhadap ekonomi global? Nah, itu yang terjadi di luar negeri. Banyak sekali, hampir seluruh dunia mengalami efek dari pandemi COVID-19 ini. Bagaimana di negeri kita? Jelas, berita-berita juga bisa kita temukan ya. Mereka mengarahkan rata-rata adalah penurunan omset, peningkatan pengangguran, jumlah pengangguran yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Ada dampak sosial dan dampak ekonomi yang cukup besar. Itu yang terjadi di negeri kita. Nah, bagaimana dong teman-teman kita harus menghadapinya? Ini kita lihat dulu apa yang terjadi di bursa saham. Kenapa kita mesti sama-sama melihat apa yang terjadi di bursa saham? Karena bursa saham itu bisa menjadi salah satu indikator ekonomi di suatu negeri. Di Indonesia khususnya, bursa saham Indonesia, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, kita kena rontok 3,64%. Dan itu bukan Indonesia satu-satunya sebetulnya. Indonesia bersama dengan negara-negara Asia lainnya ikut rontok. Kemudian 2.108 triliun yang dibawa keluar ke asing karena mereka melakukan banyak aksi jual, melepas sahamnya yang ada di Indonesia, menarik kembali uangnya itu kembali ya. Sehingga bursa saham mengalami kejatuhan. Dan ini berita ini rata-rata bulan Maret, dan hari ini kita sudah masuk di bulan Juni. Kita akan sama-sama lihat ya teman-teman apa yang terjadi di bursa saham hari ini, tepatnya tanggal 3 Juni 2020. Oke teman-teman, ini saya bukakan sebuah chart. Teman-teman bisa buka chart ini di websitenya RTI Bisnis, atau bisa juga pakai TradingView, atau juga di MetaTrader 4. Tapi kalau MetaTrader tergantung brokernya, dia menyediakan aset ini untuk ditradingkan atau enggak. Kita bisa lihat ya, sebelum COVID, IHSG kita bergerak di kisaran harga 6.000 sekian, 6.300, 6.400. Nah, kita lihat ya, tiba-tiba begitu masuk pandemi corona, akhirnya mengalami kejatuhan yang cukup dalam. Dan ini terlihat sudah mulai melakukan recovery. Nah, ini yang terjadi di hari ini ya, sudah naik tapi sudah menyentuh area resistennya ya. Ini membentuk pattern penan nih teman-teman. Nah, disinilah yang harus kita waspadai. Akankah sepanjang apa ini pergerakan ini? Ini bisa saja tembus dan akhirnya melompat balik recovery saham kita, atau bisa juga turun ke bawah sehingga mengalami kejatuhan. Nah, kita nggak tahu sebetulnya di posisi yang indecision seperti ini. Nah, itulah yang terjadi.
Akan tetapi sentimen positif sudah mulai terjadi ya, kita lihat beberapa hari ini, hampir 1 minggu ini bursa kita terus menghijau. Ya mudah-mudahan ekonomi kita juga akan lebih baik lagi dengan menunjukkan sentimen positif di pasar modal. Oke, kita kembali lagi setelah materi tadi. Kita sudah melihat yang terjadi di dunia, kita sudah melihat yang terjadi di Indonesia, kita melihat yang terjadi di bursa saham Indonesia. Sama-sama kompak, hampir seluruh dunia mengalami dampak yang luar biasa dari pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana kita menghadapinya? Intinya hari ini bukanlah akhir daripada dunia. Semua pasti sepakat ya. Hari ini bukan akhir dunia, tentu life must go on. Kita sama-sama berjuang bersama-sama untuk bisa keluar dari kondisi sulit ini bersama-sama. Kita lihat. Ada satu prinsip yang dipegang di sama-sama terutama oleh pakar-pakar bisnis, yaitu history repeat itself. Bagaimana sejarah itu akan berulang, bahkan bukan hanya dalam masalah bisnis dan perekonomian, tren, fashion, pakaian, kemudian kendaraan, model kendaraan. Kita sudah melihat ya, sekarang banyak orang yang memakai model-model seperti tahun 70-an. Kendaraan muncul lagi yang model-model zaman Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Itu menunjukkan bahwa memang history repeat itself. Dan apa yang terjadi di hari ini itu bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah terjadi di masa yang lalu. 100 tahun yang lalu pernah ada pandemi. Dan, nah ini dari guru saya, Pak Tung Desem-Waringin, mengatakan bahwa resesi dan depresi ekonomi selalu melahirkan orang kaya baru. Nah, kita sama-sama mendapatkan angin segar, sebuah keyakinan positif bahwa ketika resesi atau depresi ekonomi ini berakhir, akan ada orang kaya baru. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi salah satunya? Bagaimana kita bisa selamat menghadapi resesi ekonomi ini? Nah, beliau sampaikan beberapa hal. Bagaimana peluang menjadi orang kaya di masa krisis. Ini yang pertama. Beliau mengatakan bahwa membeli saham dengan harga murah saat kejatuhan bursa, seperti yang kita lihat tadi sama-sama ya, dan menjualnya kembali saat harga naik. Nah, menarik bukan? Iya, karena di kondisi seperti ini semua orang rame-rame melepas sahamnya sehingga harga itu turun drastis, dalam akhirnya terjadi harga yang cukup murah. Tadi kita lihat ya, kejatuhannya cukup dalam. Di situ kita beli. Kita beli, nanti ketika kita simpan mungkin 1, 2, 3 tahun, 10 tahun harganya sudah balik, kita bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, ketika kita ingin mendapatkan hasil yang instan, kita tidak bisa membeli dengan jumlah yang sedikit. Contoh begini, Anda membeli saham, kemudian harganya recovery sampai 50% atau 100% deh. Teman-teman membeli saham, satu perusahaan misalnya, dengan harganya Rp1.000, kemudian harga itu recovery balik naik ke harga Rp2.000. Berarti berapapun uang yang teman-teman masukkan, akan menjadi 2 kali lipatnya. Karena harga sahamnya naik sampai 2 kali lipat. Pertanyaannya seberapa banyak yang teman-teman beli? Kalau teman-teman belinya 1 miliar, berinvestasinya 1 miliar, itu akan enak sekali karena langsung uangnya teman-teman jadi 2 miliar. Betul kan? Nah, kalau teman-teman mau beli 1 juta, ya jadi 2 juta. Kalau teman-teman beli 500.000, akan jadi 1 juta. Nah, kalau recovery-nya 2 tahun, 3 tahun, hanya untuk kenaikan misalnya teman-teman naruh 500.000 dan jadi 1 juta harus menunggu 2-3 tahun, akan tidak worth it. Akan tetapi tidak apa-apa kalau kita menempatkan diri kita sebagai kita belajar dan mulai memasuki dunia baru. Bagi teman-teman yang belum terbiasa masuk ke pasar saham ya, belum punya rekening saham, teman-teman bisa mulai saat ini untuk berkenalan dengan bursa saham, untuk bisa berkenalan dengan perusahaan-perusahaan sekuritas, buka akun di situ dan mulai menabung saham. Jangan berpikir untuk jadi kaya atau mendapatkan hasil instan dari pasar saham, tidak, melainkan teman-teman menyisihkan sebagian penghasilan teman-teman yang sudah teman-teman punya, dibelikan dalam bentuk saham. Jadi tidak lagi ditabung di bank, melainkan dibelikan dalam bentuk saham. Jadi misalnya teman-teman menyisihkan setiap bulan Rp100.000, kemudian dibelikan satu saham perusahaan, itu cukup. Karena sekarang banyak sekuritas-sekuritas yang hanya untuk membuka rekening saham itu hanya butuh uang 100-200 ribu, it's okay gitu loh. Nggak apa-apa, kita mulai, yang penting konsisten. Maka suatu saat teman-teman memiliki capital yang lebih banyak, kita bisa masuk dalam jumlah lebih besar dan menghasilkan yang lebih besar. Yang keduanya, membeli perusahaan bagus yang bangkrut atau kesulitan keuangan. Ya sudah fakta, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan ya di masa seperti ini.
Bahkan BUMN juga sudah banyak yang mulai teriak. Mereka mulai merumahkan karyawannya. Intinya kan mengalami kesulitan. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang bagus sebetulnya, kinerjanya bagus, tapi mereka kekurangan dana. Nah, di situ ketika teman-teman punya modal yang cukup besar, kita bisa beli perusahaan itu. Nanti ekonominya bangkit, nah kita bisa jalan, kita memiliki satu perusahaan yang bagus. Itu contohnya. Tapi kembali lagi, modalnya akan butuh sangat besar. Yang ketiga, membeli properti. Harga saat ini kita bisa cek bahwa pasar properti itu cenderung jatuh, harganya banyak yang dijual murah karena faktor ekonomi itu tadi. Bagi teman-teman yang punya modal, punya capital untuk membeli properti, baik ruko, rumah, tanah, sawah, atau bahkan hotel itu banyak yang dijual, teman-teman bisa beli. Ketika semua nanti kembali normal, teman-teman akan langsung mendapatkan hasilnya. Itu tadi. Dan tapi semuanya kembali membutuhkan modal yang cukup besar. Tapi tidak apa-apa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memulai dari angka yang tidak terlalu besar. Kecuali untuk membeli perusahaan dan membeli properti, memang mau tidak mau kita butuh nominal yang besar. Yang keempat adalah menjalankan bisnis tahan krisis. Apa pilihan? Bisnis tahan krisis. Bisnis yang masih punya peluang bagus untuk tetap bertahan selama masa krisis. Contohnya apa? Bisnis-bisnis consumer goods. Bisnis-bisnis barang-barang kebutuhan sehari-hari. Karena suka tidak suka, krisis maupun tidak krisis, namanya kebutuhan sehari-hari akan tetap digunakan. Ya, teman-teman makan setiap hari, mau krisis mau nggak krisis butuh makan gitu kan. Mandi tetap butuh sabun, butuh sampo, butuh pasta gigi. Nah, seperti itu. Bisnis-bisnis yang memiliki di bidang customer goods, ya, memiliki produk atau bidang penjualannya di area consumer goods, itu akan sangat bisa bertahan di kondisi seperti ini. Yang keduanya bisnis laundry. Beliau Bapak Tung Desem Waringin, guru saya, selalu mengatakan bahwa bisnis laundry itu punya peluang bagus dan tahan krisis. Kenapa? Karena orang akan tetap cuci baju walaupun krisis, betul nggak? Walaupun tadinya misalnya sehari sekali cuci baju, sekarang jadi 3 hari sekali. Karena bajunya dipakai 3 hari lebih lama. Tapi nggak apa-apa, intinya mereka akan tetap laundry. Sehingga peluang untuk Anda bertahan menghadapi krisis ini tetap bisa. Kemudian bisnis dan industri kesehatan, itu sangat jelas sekali. Mau krisis nggak krisis, namanya orang sakit ya akan tetap berobat. Mereka akan tetap mendatangi rumah sakit. Mereka akan tetap ke dokter gitu. Tetap butuh produk-produk suplemen kesehatan. Apalagi ketika krisis atau kondisi seperti ini diakibatkan oleh pandemi virus. Orang akan berlomba-lomba untuk menjaga daya tahan tubuhnya, maka industri atau bisnis kesehatan punya peluang untuk tetap bertahan di kondisi krisis. Bisnis makanan, nah jelas makanan, kebuka rumah makan di pinggir jalan misalnya, usaha makan apa kayak warteg, kayak pecel lele gitu, itu akan tetap punya pelanggan, akan tetap punya konsumen, sehingga kemungkinan bertahannya juga bagus. Yang kelima ini bisnis yang juga direkomendasikan oleh para pakar-pakar ekonomi dunia, adalah bisnis network marketing atau MLM. Ya, mungkin beberapa teman-teman langsung MLM atau merasa kalau MLM enggak deh ya. Oke, ketika kondisi ekonomi normal, teman-teman masih bisa menjalankan semuanya dengan baik, pekerjaannya masih bagus, it's okay. Tapi di kondisi seperti ini, saya mengajak teman-teman bersama-sama untuk melihat apa itu sebetulnya bisnis network marketing atau MLM secara lebih dekat dan lebih objektif dalam menilainya. Karena terkadang teman-teman yang anti atau tidak mau menjalankan bisnis MLM masih terlalu subjektif dalam mengenalinya. Biasanya hanya tahu dari orang-orang yang gagal, tapi tidak tahu lebih dalam bagaimana bisnis ini sebetulnya dijalankan. Karena kalau bisnis ini jelek, pakar-pakar ekonomi dunia seperti Robert Kiyosaki, Bill Gates, kemudian Randy Gates itu tidak akan merekomendasikan bisnis ini kepada banyak orang di dalam buku-bukunya. Kenyataannya bisnis ini direkomendasikan oleh mereka. Mari kita lihat ya. Nah, bagaimana bisnis MLM membuat kita bertahan bahkan bisa melalui masa krisis dengan gemilang. Yang pertama, bisnis MLM itu adalah bisnis dengan modal terjangkau. Di kondisi sulit seperti ini, banyak orang kesulitan modal untuk memulai usaha, tetapi mereka sangat butuh usaha, betul nggak? Nah, di MLM lah, hanya dengan modal yang tidak terlalu besar, itu kita sudah bisa menjalankan bisnisnya. Coba teman-teman bayangkan, misalnya ada sebuah perusahaan MLM memberikan syarat bergabung dengan modal 3 juta rupiah. Coba teman-teman bayangkan, di kondisi seperti ini, selain MLM, bisnis apa dengan uang 3 juta teman-teman bisa menjalankan sebuah bisnis?
hampir sangat sulit sekali. Kita mau mulai buka warung saja, itu pasti modalnya lebih dari 3 juta, sepakat ya? Bahkan sampai 10 juta rupiah pun itu masih agak susah. Bisnis MLM lah dengan modal terjangkau. Nah, kemudian resikonya kecil, atau saya sering bilang cenderung tanpa resiko. Kenapa? Bukan berarti tidak ada resikonya, dalam artian gini, ketika teman-teman bergabung biasanya akan mendapatkan produk. Nah, ketika produk itu teman-teman konsumsi akan mendapatkan manfaatnya. Kalau teman-teman jual, biasanya akan langsung mendapatkan keuntungan dan bisa balik modal. Di situ kita bisa katakan bahwa risiko yang ditimbulkan dari modal kita itu sudah selesai. Jadi kecenderungannya tidak ada risiko. Kemudian dapat dikerjakan paruh waktu. Jadi bagi teman-teman yang masih bekerja, masih aktif di bisnisnya, atau masih memiliki usaha dan kegiatan yang lain, tetap masih bisa menjalankan bisnis ini karena tidak perlu sepenuh waktu dalam menjalankan bisnis ini. Yang keempat itu dapat dikerjakan secara online. Nah, apalagi di tengah kondisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB saat ini, kita tidak boleh kumpul-kumpul, kita tidak boleh ketemu orang, kita tidak boleh jalan-jalan dengan bebasnya. Teman-teman bisa menjalankan bisnis ini secara online. Dan rata-rata perusahaan MLM memang sudah membuat skema pelatihan online, sehingga tinggal kita ikuti saja. Yang kelimanya, tidak diperlukan latar belakang khusus. Nggak ada syarat tertentu untuk bergabung ke bisnis ini. Siapapun dengan latar belakang apapun, dengan latar belakang pendidikan apapun bisa bergabung di bisnis ini. Karena tidak ada syarat itu. Sangat mudah sekali. Yang keenam, MLM itu memberikan edukasi kepada membernya. Jadi ketika teman-teman semua tidak bisa atau belum pernah menjalankan bisnis MLM, mereka memberikan edukasi bagaimana kita bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Menarik kan? Kita diajari loh. Nah, yang ketujuhnya, ini yang penting, seperti kita kembali ke layar sebelumnya ya. Produk-produk MLM itu umumnya consumer goods atau kesehatan. Sehingga cocok sekali dalam kita menghadapi kondisi yang tadi, bahwa bisnis consumer goods dan kesehatan itu akan menjadi bisnis yang bertahan. Dan rata-rata MLM itu produknya itu, betul nggak? Ya, banyak yang sepakat dengan saya pasti. Yang kedelapan, nah, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Mau bergabung sekarang, mau bergabung nanti, mau bergabung pertama, mau bergabung belakangan, sebetulnya secara prinsip kesempatannya itu adalah sama. Nggak ada yang gabung duluan kesempatannya untuk sukses itu lebih besar, itu nggak ada loh sebetulnya. Semua kesempatannya sama. Jadi cukup fair, cukup adil dalam segi kesempatan, walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, muncul pertanyaan di teman-teman, bagaimana kita bisa memilih perusahaan MLM yang baik? Ya, karena banyak sekali perusahaan MLM sekarang yang ada di Indonesia, baik yang legal maupun yang tidak legal. Saran saya yang pertama, pastikan perusahaan memiliki legalitas yang lengkap. Bagaimana mengeceknya? Gini, di Indonesia itu ada 2 asosiasi besar yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang network marketing atau MLM, yaitu APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Teman-teman bisa cek saja, buka kedua website itu, APLI dan AP2LI, silahkan cek, buka websitenya, teman-teman lihat perusahaannya apa saja. Nah, itu bisa kita pastikan aman, karena mereka memberikan persyaratan yang cukup lengkap untuk bisa bergabung ke dalam asosiasi itu. Saya dapat nih dari teman saya perusahaan MLM, tapi belum masuk APLI dan tidak masuk AP2LI. Nah, disitulah kita waktu pas sadar. Nah, mereka benar atau nggak benar kan? Kalau mau aman, ya cari saja yang sudah terregistrasi, lebih enak. Yang kedua, pelajari dan kenali produk-produk yang dipasarkan. Analisalah target market Anda. Biasanya MLM cenderungannya produknya banyak dan sangat bervariasi. Teman-teman bisa pilih kira-kira minat dan kesukaan saya terhadap satu produk apa. Disitulah teman-teman bisa bergabung di perusahaan itu, ya. Kemudian kira-kira market yang bisa teman-teman tembus dengan produk itu kira-kira kemana saja. Misalnya lewat marketplace kah, atau buka website penjualan kah, Facebook kah, Instagram kah, banyak sekali media-media teman-teman bisa pakai di situ. Yang ketiga, cek legalitas dan kualitas produknya. Ya, setelah kita ngecek perusahaannya secara legalitas, kemudian kita cek produk-produknya, bagaimana legalitasnya. Itu penting sekali, teman-teman. Kita nggak mau teman-teman bergabung kepada sebuah perusahaan MLM, ternyata produknya adalah produk abal-abal. Begitu dipakai, memberikan efek yang buruk kepada konsumennya teman-teman, kita akan jadi repot nantinya. Makanya kita perlu cek legalitasnya. Bagaimana ngeceknya? Lihat di kemasannya. Ada nggak izin dari Badan POM atau Depkes?
Habis itu kita bisa cek di websitenya Badan POM ya, bpom.go.id, teman-teman bisa cek, masukkan nomor registrasinya keluar atau enggak. Nah, yang keempat, cek bagaimana manajemen perusahaan itu. Kita bisa lihat dari websitenya misalnya. Karena manajemen perusahaan itu sangat penting terhadap kelangsungan bisnis teman-teman nantinya. Makin bagus, makin profesional, tentunya bisnis itu akan makin long term. Perusahaan itu berjalan long term, bisnis kita juga akan long term. Seperti itu. Jangan ikut perusahaan yang manajemennya asal-asalan. Misalnya teman-teman buka websitenya kecenderungan biasa aja atau nggak punya website. Nah, itu nanti dulu. Mereka nggak memasarkan produknya lewat website itu udah satu pertanyaan ya. Jangan-jangan ini hanya kedok atau apa. Kita perlu cek banget ya, bagaimana manajemen perusahaan itu merunning. Pelajari juga marketing plan perusahaan dengan baik. Ini yang paling penting ya, periksa komposisi profit sharing. Karena di sini kita mau cari uang, kita mau cari penghasilan, kita dibayar itu oleh marketing plan. Jadi kita harus pelajari. Komposisi marketing plan juga perlu kita lihat profit sharingnya. Ketika profit sharing kita lihat terlalu besar untuk member, hingga angkanya nggak masuk akal, misalnya contoh, teman-teman join 1 juta, maka upline atau sponsornya itu dapat 800.000, sehingga produknya cuma 200.000, bukan 800.000-nya jadi sponsor. Itu hati-hati. Kelihatannya menarik, tapi itu sebetulnya membunuh. Bisa jadi produknya murah sekali, tapi dijual sangat mahal sekali. Yang paling masuk akal komposisinya itu harus teman-teman cek ya. Jadi yang paling gini, gampangnya gini, teman-teman berbisnis, misalnya saya berbisnis jualan baju, kira-kira profit berapa yang biasa teman-teman ambil? Nah, ketika teman-teman mendapatkan MLM dengan profit share yang layak, angka-angkanya sesuai, nah bisa kita ikuti. Jadi jangan yang terlalu besar profit sharingnya, tapi juga jangan yang terlalu kecil, nanti jadi nggak menarik buat teman-teman ya. Yang keenam, ini juga satu hal yang penting teman-teman. Pelajari pemilik atau CEO perusahaan itu. Selidikilah apakah pernah terlibat atau ada histori melakukan penipuan dalam usaha sejenis. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. MLM citranya itu buruk di Indonesia karena banyak orang-orang jahat yang menggunakan bisnis ini untuk mencari untung sendiri. Mereka melakukan penipuan. Nah, biasanya nama-nama itu tuh sudah ada lah di internet, teman-teman bisa cek ya kira-kira si A, si B ini terlibat nggak. Nah, ketika teman-teman masuk atau ditawari sebuah perusahaan MLM, tanya siapa pemiliknya, siapa CEO-nya. Kemudian teman-teman googling, ada nggak riwayat bahwa dia pernah melakukan penipuan atau terlibat dengan penipuan di usaha sejenis itu. Walaupun ya kita tidak bisa menghakimi masa depan seseorang dari masa lalunya. Betul, saya sepakat sekali. Akan tetapi ini adalah cara untuk kita berhati-hati. Ya, kan lebih enak kita bergabung dengan perusahaan yang kita tahu semuanya bersih, kita sehingga bisa tenang, kita berbisnis dengan baik. Betul tidak? Ya, daripada ambil risiko. Nah, itu tadi. Yang ketujuh, carilah informasi apakah perusahaan dan tim leader Anda menyediakan edukasi. Kenapa? Ini penting banget. Tidak semua orang, seperti tadi saya bilang, tidak semua orang bisa atau biasa melakukan MLM. Nah, hanya dengan edukasi yang baiklah dari leader dan perusahaan, membuat kita, peluang kita untuk sukses di bisnis MLM menjadi lebih besar. Begitu. Nah, sekarang kita lihat fakta-fakta perusahaan MLM ya, fakta-fakta MLM yang terjadi di dunia. Ini kita lihat bagaimana pertumbuhannya di Jepang, di Jerman, di Korea, di Amerika, di China, itu angkanya sampai miliaran dolar Amerika. Nah, luar biasa kan? Ini 2018 saja direct selling industry seluruh dunia mencetak penjualan sebesar 2,9 billion dolar atau miliar dolar. Itu besar sekali loh. Jadi kalau teman-teman masih melihat bisnis ini sebagai bisnis yang ecek-ecek, itu karena come on teman-teman, kita berpikir sedikit lebih luas gitu loh. Kenyataannya bahwa MLM itu luas banget dan ada di seluruh dunia, dan kita bisa lihat bahwa angka penjualannya itu sangat-sangat besar. Miliaran dolar teman-teman. Jadi ini bisnis yang sangat bergengsi. Gak kalah dengan bisnis-bisnis yang lain sebetulnya. Jadi please kali ini teman-teman, sebelum teman-teman anti dengan MLM lebih lanjut, lebih jauh, silahkan buka mata, buka hati, buka pikiran, kita diskusi sama-sama, kirim di komen di video ini, kita sama-sama diskusi, kita melihat apa yang ada sebetulnya, fakta-fakta yang ada tentang MLM di dunia teman-teman. Oke ya. Kita lihat lagi
bagaimana bilioner atau miliarder yang dihasilkan dari MLM. Nih, kita contoh ya, ada top income ya, top 10 income ranking. Ini perusahaannya Amway. Hampir semua orang Indonesia pasti tahu ya Amway. Berdiri tahun 1959 di USA di Michigan. Turnovernya, keuntungannya sampai 8,80 miliar dolar loh. Produknya apa? Kesehatan, kecantikan, dan home care. Kemudian Avon dari Inggris, Herbalife dari Amerika. Lihat dong angka-angkanya luar biasa kan? Natura dari Jerman, Perfect dari Cina. Luar biasa. Gitu. Angka penjualan luar biasa. Dan ini bagaimana para Hall of Fame ya, kita melihat bahwa di sini ada contoh, ada namanya Dexter dan Bertie Yeager dari Amway. Dia penghasilan per bulannya estimasi adalah 1 juta dolar, 1 juta US dollar. Bayangkan 14 miliar teman-teman sebulan itu dari bisnis MLM loh. Apa dengan kondisi seperti itu teman-teman masih menganggap bahwa bisnis ini adalah bisnis yang ecek-ecek gitu? Kita sama-sama buka mata, buka hati, kita ngelihat fakta-fakta ini. Nah, kita sampai kepada akhir ya. Kesimpulannya bahwa krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 bisa mendatangkan peluang. Ada peluangnya ya teman-teman. Kita bisa lihat peluang di pasar saham, kita lihat peluang di pasar bisnis pada umumnya, di bisnis konvensional, kita bisa melihat peluang di properti, dan kita bisa melihat peluang di bisnis MLM. Dan bisnis MLM adalah bisnis yang layak untuk teman-teman pertimbangkan sebagai pilihan yang teman-teman bisa ambil untuk kita sama-sama bisa menghadapi kondisi krisis ini dengan baik. Ada satu pesan dari Bill Gates, pernah jadi orang terkaya di dunia juga ya teman-teman. Jika saya diberi kesempatan untuk memulainya lagi semuanya, saya akan memilih network marketing. Bayangkan seorang Bill Gates saja, jika sekarang kepalang kaya, kalau beliau diberi kesempatan untuk mulainya semuanya dari nol lagi, beliau memilih untuk bisa ikut bisnis MLM. Robert Kiyosaki juga mengatakan seperti itu, bahwa orang-orang kaya di dunia ini mereka mencari dan membangun jaringan, tapi orang-orang yang lain mencari kerja. Itu yang dikatakan Robert Kiyosaki. Sekian dari saya teman-teman. Ada pertanyaan, ada diskusi, kita lanjut di komen. Dan nantikan video-video kami yang lain. Video berikutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi, mungkin mengenai pasar saham bisa kita bahas, mengenai perusahaan-perusahaan MLM lebih detail juga bisa kita bahas, atau tentang apapun yang teman-teman pengen, komen saja di video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang lain, supaya kita sama-sama bisa belajar, kita sama-sama bisa bertumbuh, dan sama-sama kita bisa selamat dan sukses menghadapi pandemi dari COVID-19 ini. Salam sehat, salam sukses, salam dahsyat untuk teman-teman semua. Bye.